Menteri Pertanian RI Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sambas, tepatnya ke Desa Singaraya, Kecamatan Semparo, dalam rangka peningkatan produksi pangan nasional melalui kegiatan OPLA, Kamis 21 November 2024. Kedatangan Mentan ke Kabupaten Sambas disambut oleh PJS Bupati Sambas Marlina, yang dalam kesempatan tersebut juga dihadiri oleh PJ Gubernur Kalbar Dr. Horizon Mkes, anggota Komisi 4 DPR RI, Kapolda Kalbar, dan Rem Tanjung Pura, para pelaku pertanian, serta Forkopimda Kabupaten Sambas. Dalam kesempatan tersebut, Mentan langsung memantau kondisi OPLA yang terdapat di Desa Singaraya, serta berkesempatan untuk menanam padi di lokasi OPLA tersebut, yang ditemani oleh PJS Bupati Sambas bersama PJ Gubernur Kalbar. Selain itu, Mentan juga melakukan penyerahan bantuan alat mesin pertanian yang diserahkan secara simbolik kepada PJS Bupati dan kelompok tani. PJS Bupati Sambas Marlina merasa berbangga Kabupaten Sambas bisa dihadiri oleh orang nomor 1 di kalangan Kementerian Pertanian RI. Dirinya menyampaikan geografis Kabupaten Sambas yang sebagian besar terhampar luas di sektor pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut, Marlina mengucapkan terima kasihnya juga kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Sambas, sehingga apa yang diprioritaskan pemerintah pusat untuk swasembada pangan benar-benar akan terwujud ke depannya. Dengan daerah yang sangat luas, namun kemampuan kami di Kabupaten Sambas ini tentu sangat terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan tersebarnya lokasi pertanian dan pemukiman petani. Oleh karena itu tentu kami pemerintah Kabupaten Sambas dan masyarakat Kalimantan Sambas sangat memerlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami laporkan bahwa pada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Sambas mendapatkan banyak program dan bantuan dari APBN tahun anggaran 2024 untuk para petani. Di antaranya berupa mesin pompa air sebanyak 512 unit, kemudian pompa air 4 dan 6 inci sebanyak 51 unit, traktor roda 2 sebanyak 15 unit, hand sprayer sebanyak 120 unit, dan combine harvester besar sebanyak 2 unit. Untuk itu kami pemerintah Kabupaten Sambas tentu sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN tahun anggaran 2024. Dalam arahannya, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa meningkatkan produksi melalui kegiatan OPLA pangan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan unggul. Ia menekankan bahwa Brigade Pangan harus mampu menciptakan peluang kerja yang menjanjikan bagi generasi muda di sektor pertanian jika dikelola dengan baik. Selain itu, ketersediaan air dan pupuk bagi petani menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Menteri Pertanian juga mengapresiasi peran Kalbar sebagai salah satu penyumbang utama pangan nasional. Ia berharap Provinsi Kalbar ini dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam produksi pangan dan kesejahteraan petani di masa mendatang. Menteri juga mengungkapkan dirinya sebagai Menteri Pertanian RI diperintahkan Presiden untuk dapat mendahulukan segala keperluan petani, sehingga apa yang dicita-citakan untuk swasembada pangan akan segera terwujud dalam waktu dekat. Memberikan arahan, memberikan instruksi agar kita swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Diberi waktu 4 tahun, mudah-mudahan sebelum 4 tahun sudah swasembada. Dan salah satu lumbung pangan adalah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, saya coba jeruk tadi, manis. Bayangkan 7 tahun dulu aku berikan instruksi, baru saya rasakan manisnya tadi. Di sini kekurangan, shortage. Saya katakan seluruh pulau harus swasembada. Tujuannya apa? Supaya inflasi terkendali. Dulu beras dari Pulau Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat, mengambil beras dari Sulawesi Selatan, dari Jawa Timur. Dan itu ada biaya ngangkut. Biaya ngangkut mahal, sehingga harganya naik, terjadi inflasi, terjadi peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang sudah swasembada, sudah berbahagia, sudah naik tanah suci. Nah, saya sudah rasakan manisnya jeruk 7 tahun yang lalu dianggarkan. Berkaitan dengan Kabupaten Sambas sebagai daerah perbatasan, dirinya berpesan untuk dapat mengoptimalisasikan sawah yang ada sehingga Kalimantan Barat dapat surplus pangan sehingga dapat ekspor ke negara tetangga Malaysia. Ini kan
negara kita yang berada di perbatasan dengan Malaysia. Nah, ini potensi besar untuk mengoptimalkan sawah-sawah yang ada di sini. Dulu di sini shortage, ini kekurangan dulu. 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Setelah kita rintis bangun cetak sawah, sekarang sudah surplus. Berikutnya, bagaimana bisa ekspor dari sini. Hitungannya adalah sekarang 240.000. Kalau ini tanam 3 kali, sekarang kan 1,5. Tanam 3 kali saja, itu bisa menghasilkan beras 2 juta ton. Kebutuhan di sini, Kalimantan Barat, hanya 400. Jadi ada 1 juta surplus. Ini target kita di sini. Nantinya begitu surplus bisa dikirim ke negara tetangga. Dulu 7 tahun yang lalu pernah kita kirim ke negara tetangga. Ini sangat potensi. Kenapa? Bisa bersaing dengan negara lain. Kenapa enggak bersaing? Karena Thailand, Vietnam itu harus pakai kapal, biayanya besar. Sedangkan di sini hanya pakai truk sudah bisa kita ekspor. Jadi nanti insya Allah 240.000 hektar, 250.000 hektar kita optimalkan menjadi 1 kali tanam, 2 kali tanam menjadi 3 kali. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan.